Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu dalam materi adaptasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Oke, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Masih ingatkah kalian apa yang disebut dengan adaptasi? Oke, kita akan mengulang materi di kelas 5 ya. Hari ini kita akan mengulang tentang adaptasi. Kita akan belajar tentang adaptasi dan mulai dari pengertian, tujuannya, sampai dengan jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Sebelum kita menyampaikan materi, sebelum kita mempelajari materi yang berkaitan dengan adaptasi, Ibu akan sampaikan dulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran tentang adaptasi hari ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah untuk pengetahuan 3.3 itu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk keterampilan, kalian diharapkan mampu menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah kalian mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup pada hari ini. Kita langsung menuju materi. Nah, di sini sudah ada pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, secara singkat, bahwa adaptasi itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi kata kuncinya adalah penyesuaian diri. Nah, adaptasi itu dengan kata kunci penyesuaian diri sudah tentu memiliki tujuan. Untuk apa makhluk hidup menyesuaikan diri? Kita akan bahas tentang tujuannya. Silakan diperhatikan. Ada beberapa tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi. Yang pertama adalah untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Jadi perlindungan terhadap diri juga termasuk dalam adaptasi makhluk hidup agar tidak termangsa atau ditemukan oleh musuhnya. Kemudian yang kedua untuk dapat memperoleh makanan. Betul, untuk dapat memperoleh makanan, makhluk hidup itu perlu melakukan penyesuaian diri agar mampu mendapatkan makanan di habitatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga untuk kelangsungan hidupnya. Jadi makhluk hidup perlu beradaptasi agar tidak mengalami kepunahan. Nah, itu 3 hal yang menjadi tujuan dilakukannya adaptasi. Dan yang ketiga tentang jenis-jenis adaptasi. Nah, ini adaptasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga adalah tingkah laku. Kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi dan apa yang dimaksud dengan fisiologi, begitupun dengan tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Nah, ini penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah bentuk tubuh dan struktur tubuh luar. Jadi yang kalian temukan, yang kalian lihat itu adalah bentuk penyesuaian morfologi. Baik itu paruhnya, baik itu kakinya, baik itu bulu yang terdapat pada makhluk hidup itu. Itu disebut dengan adaptasi morfologi. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, ini fungsi alat tubuh bagian dalam. Contohnya seperti di telinga kelelawar terdapat sensor yang bisa mendeteksi keberadaan benda-benda agar tidak menghalangi saat kelelawar itu keluar di malam hari. Kemudian di bunga ini mengeluarkan bau, mengeluarkan madu. Itu adalah bentuk penyesuaian diri fisiologi karena semuanya
dikeluarkan atau dilakukan berdasarkan fungsi alat tubuh bagian dalam dari makhluk hidup. Nah, jadi perbedaannya kalau morfologi itu adalah fungsi alat tubuh bagian luar, sedangkan fisiologi itu adalah fungsi alat tubuh bagian dalam. Itu yang membedakan antara adaptasi morfologi dan fisiologi. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Nah, ini penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Jadi perilaku yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk melindungi dirinya, untuk mendapatkan makanan, untuk kelangsungan hidupnya, maka itu disebut dengan adaptasi tingkah laku. Jadi itu beberapa hal yang bisa Ibu jelaskan tentang adaptasi makhluk hidup. Mulai dari pengertian, kemudian tujuannya, dan yang ketiga adalah jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau kalian kurang mengerti atau Ibu terlalu cepat, kalian bisa memberikan pertanyaan atau menanyakan sesuatu yang tidak kalian mengerti di dalam WA group ya. Jadi untuk hari ini demikian yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan adaptasi makhluk hidup. Semoga kalian bisa memahaminya. Akhir kata, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi. Semoga kita selalu terlindungi dan kita sehat walafiat bersama keluarga. Selamat pagi.